Selamat pagi, apa kabar semuanya, sahabat Prani Giling? Selamat pagi, Kak Leti, Kak Lucia, ada juga Kak Maya ini. Selamat datang dalam sesi Healing and Counseling, Mental Health bersama. Healing and counseling, pranic healing. Woi, terima kasih. Oke, baik. Sudah pukul 9 pagi, tepat. Kita akan mulai sesi kita pagi hari ini dengan berdoa sejenak. Mari kita heningkan batin kita, pejamkan mata kita. Mari kita pusatkan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Tuhan semata. Seiring kita berdoa. Kepada Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, dengan rendah hati kami mohon berkat sinar, pencerahan, bimbingan, pertolongan, dan perlindungan-Mu dalam sesi Healing and Counseling Mental Health bersama Pusat Terapi Indonesia Pranic Healing. Terima kasih dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan. Amin. Secara pelan buka mata Anda dengan senyum yang indah. Oke, baik, sekali lagi selamat datang dalam sesi Healing and Counseling Mental Health bersama Pusat Terapi Pranic Healing. Pagi ini perkenalkan saya Dodi Nugroho. Terima kasih untuk kesempatan yang istimewa untuk bisa berbincang bersama teman-teman semua. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya telah hadir bersama kita Kak Lucy Kumalasari, Lucia Kumalasari. Pagi Kak Lucy. Selamat pagi Pak Dodi. Bagaimana kabar Kak Lucy? Sehat, baik, luar biasa. Oke. Dan juga semoga semua sahabat Pranic Healing juga demikian, semuanya sehat, happy, penuh dengan berkah. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Baik, izinkan pertama kita mengenalkan tentang apa itu Pranic Healing dan apa itu Indonesia Pranic Healing. Jadi Pranic Healing itu adalah sebuah teknik atau ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyembuhkan seluruh tubuh dengan menggunakan energi kehidupan atau energi prana atau chi. Nah, Pranic Healing ini berawal dari Filipina, Manila, diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Grandmaster Chua Kok Sui. Ya. Dan didirikan pada tahun 87, sekarang sudah menyebar di lebih dari 150 negara. Sudah ada di 6 benua di dunia ini. Dan di Indonesia, Pranic Healing ini memiliki perwakilan di mana pusatnya ada di Solo, yaitu di Jalan Urip Sumarjo nomor 91 Solo. Nah, dari Solo ini kemudian menyebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Oke, baik. Dan Pranic Healing ini Pranic Healing merupakan terapi komplementer yang bisa membantu berbagai macam terapi kedokteran, ya, baik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fisik maupun penyakit psikologis. Ya, kita tahu bahwa yang namanya penyakit itu bukan hanya fisik, tapi juga ada penyakit psikologis atau penyakit mental. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai salah satu yang berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu mengenai inner child. Ya, nah ya, inner child ini adalah sesuatu yang mungkin makin banyak orang membicarakan, ya, istilah inner child, karena zaman dahulu mungkin 10 tahun yang lalu nggak banyak orang bicara mengenai inner child, tapi akhir-akhir ini ya, orang banyak bicara mengenai inner child. Untuk itu saya akan berbincang bersama rekan saya, Kak Lucy,
Apa sih sebenarnya inner child, atau mungkin Kak Lucy tahu sejak kapan ini istilah inner child ini muncul? Oke, Dan sebelum kalau ya lanjut. Oke, dan sebelumnya perlu saya kenalkan Kak Lucy ini adalah juga seorang pranic healer dan memiliki background pendidikan juga dulu di lulusan Fakultas Psikologi. Iya. Jadi orang yang sangat tepat untuk diskusi bersama kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Kak Lucy. Ya, sebenarnya inner child ini istilahnya sudah lama populer ya Pak ya sebenarnya. Cuman mungkin baru familiar didengar kita, didengar masyarakat umum tuh baru beberapa tahun belakangan ini. Tapi inner child ini sebenarnya teori yang cukup populer udah lama gitu. Inner Oh child gitu ini, malah. ya. Oke. Eh, Kalau Kak Lucy sendiri sejak kapan nih dengarnya? Sejak inner child ini saya dengar dari kuliah sudah ada sih. Jadi sebenarnya mungkin hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun sudah ada sebenarnya istilah ini. Cuman memang akhir-akhir ini lebih banyak dipopulerkan gitu. Karena mungkin juga akhir-akhir ini teman-teman kita semua masyarakat juga lebih aware, lebih sadar tentang kesehatan mental itu apa sih sebenarnya, kenapa saya merasa begini, kenapa saya merasa begitu. Itu mungkin masyarakat sekarang lebih aware, jadi istilahnya lebih populer gitu mungkin ya Pak. Iya, oke. Nah, sebenarnya inner child sendiri itu apa? Nah, itu juga tadi sebenarnya bukan istilah baru, tapi mungkin makin hari makin banyak orang kenal. Maaf, ini ada gangguan suara sebentar. Oke, kembali tentang inner child. Nah, apa sih sebenarnya inner child itu? Jadi bisa dibilang bahwa inner child itu adalah adanya sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam diri kita. Begitu, bahwa ternyata meskipun kita sudah sampai dewasa itu masih membawa sifat kekanak-kanakan. Dan tentu demikian ya, teman-teman, apakah juga merasakan bahwa ada sisi kanak-kanak yang masih hidup dalam diri teman-teman semuanya? Siapa yang merasa masih ada sisi kanak-kanak yang ada dalam diri Anda? Kalau Kak Lucy bagaimana Kak Lucy? Apakah masih ada nih sisi kanak-kanak? Masih ya Pak, kalau tapi sebenarnya kalau inner child ini lebih ke apa? Memori mungkin, perasaan yang mungkin dulu waktu kecil kita mengalami sesuatu tapi kita belum paham-paham banget apa sih sebenarnya yang terjadi sama kita. Terus setelah besar baru memorinya muncul. Oh, ternyata dulu kayak gitu ya gitu. Jadi kayaknya semua orang pasti punya ya, Pak. Gitu. Sebenarnya inner child itu kan ada yang positif atau ada yang negatif Betul. ya. Tapi Betul. sebenarnya kenapa ini diangkat? Karena banyak yang apa namanya bermasalah dengan inner child-nya karena mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, pengalaman yang kurang baik, atau bahkan pengalaman yang traumatis di mana pada waktu itu belum bisa diolah ya Kak Lucy ya. Iya. Karena pada masa kanak-kanak pemahaman kita masih sangat terbatas ya, pemahaman kita masih sangat terbatas untuk memahami itu, ini, mengapa begitu, mengapa begini, begitu ya, sehingga akhirnya itulah yang kemudian kadang-kadang membuat inner child kita terluka. Nah, inilah yang kalau kita tidak aware, ternyata ini perannya atau pengaruhnya sangat besar sekali dalam masa dewasa kita. Begitu. Dan bahkan ya, terutama ya, bisa dibilang bahwa cara kita bereaksi, cara kita berpikir, dan juga perilaku kita, jadi tadi apa? Sebenarnya dari pikiran, kemudian emosi kita, bahkan Iya. perilaku kita saat ini itu sangat ditentukan pada masa kanak-kanak kita. Ya, terutama pada masa golden period ya, Kak Lucy ya. Iya, golden. Atau sekitar usia 0 sampai 6 tahun. Nah, sebenarnya itulah yang menentukan bagaimana
kita hari ini, kepribadian kita hari ini. Kalau pada 0 sampai 6 tahun itu kita memiliki banyak pengetahuan yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang indah, pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang membangun, pengalaman-pengalaman yang menguatkan kita, yang positif, tentu itu akan membawa juga kepribadian yang positif saat ini. Tapi pada masa itu jika kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang membuat kita terluka, trauma, nah itu pun juga sangat mempengaruhi perilaku kita saat ini. Nah, menurut Kak Lucy, ya ini biasanya bentuknya bagaimana sih manifestasi kalau ada inner child yang bermasalah ini, Kak Lucy? Oke, inner child yang bermasalah biasanya kalau orang-orang dewasa ini merasa insecure, atau misalkan kita merasa sangat-sangat tidak teratur hidupnya, terus emosinya kurang stabil, kita nggak berani untuk mencoba sesuatu yang baru, ada rasa takut, sangat-sangat nggak bisa dijelaskan. Nah, itu beberapa contoh kalau kita itu sebenarnya ada sesuatu yang stuck, ada sesuatu yang tersumbat, ada hambatan. Biasanya bisa juga ditarik balik ini ke inner child-nya yang terluka tadi, yang wounded tadi. Jadi tadi bisa dalam bentuk insecurity, rasa takut untuk melakukan sesuatu yang baru, ya. Terus juga Atau bisa juga mungkin ngerasa kayak saya harus jadi orang yang sempurna, saya nggak boleh punya kesalahan, saya nggak, ya gitu bisa juga gitu. tuh Pak. Perfeksionis itu juga bagian dari inner child, ya. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dikaitkan ya menurut saya. Padahal banyak juga orang menganggap bahwa perfeksionis itu satu hal yang baik. Tergantung perfeksionisnya sampai seberapa degrinya. Kalau misalkan menghambat, mengganggu, ya itu. Benar sekali, benar sekali. Kita menjadi perfeksionis itu adalah juga bagian dari luka dari inner child. Tapi dalam satu sisi kadang-kadang orang membanggakan perfeksionis. Saya itu perfeksionis, begitu loh. Dan kadang-kadang memang dalam satu pekerjaan memang ada kalanya juga membantu karena kadang-kadang performance-nya jadi bagus ya. Cuma mungkin ya secara batinnya itu meskipun dia udah melakukan yang baik tetap nggak puas ya. Iya, kan selalu ada rasa kok kurang ya, kok rasanya kok ada sesuatu yang aneh, mengganjal gitu. Saya pengennya semuanya perfect gitu. Iya. Dan kadang-kadang meskipun udah dipuji oleh orang lain, kamu bagus loh ini, wah bener bagus. Masa sih biasa kadang-kadang begitu ya? Enggak, biasa aja, masih kurang, masih ini ya. Itu kan berarti kan menyabotase diri sendiri, menyabotase achievement-nya sendiri. Iya. Nah, terus juga tadi insecurity juga kadang-kadang membuat orang jadi gampang cemas ya Kak Lucy. Iya. Jadi sering merasa cemas tanpa ada alasan yang jelas. Jadi saya juga mengamati bahkan banyak remaja Kak Lucy, bukan hanya mereka yang dewasa, itu juga memiliki gangguan kecemasan. Bahkan pernah diteliti juga di Universitas Gajah Mada ya, dari Kak Lucy, tempat Kak Lucy dulu belajar bahwa kecemasan di kalangan remaja itu ternyata sangat tinggi akhir-akhir ini. Bahkan 1 di antara 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan mental. Ya. Jadi mereka ini sulit mengendalikan atau mengontrol dirinya, dan ketika cemas pun mereka tidak paham ini cemasnya dari mana dan bagaimana menghadapinya. Karena memang akar persoalannya adalah ketika mereka masih kanak-kanak. Gitu. Nah, kita akan diskusi dengan teman-teman. Apakah teman-teman merasa ada bagian inner child teman-teman yang saat ini masih menjadi bisa dianggap sebagai menghambat teman-teman untuk mencapai mungkin sukses saat ini atau mencapai kondisi yang diharapkan? Ini tadi ada tanggapan di chat dari Kak Ika Safitri. Tentu Kak, tapi sayangnya yang membekas adalah inner child yang wounded atau terluka. Oh iya ini. Nah, benar. Dan kadang-kadang bahkan ya yang namanya perilaku misalnya orang yang temperamen ya,
Misalnya kita melihat seseorang itu, wah dia itu temperamen, kelihatan garang sekali, atau kelihatan dia itu kadang-kadang bahkan jahat, ya. Itu sebenarnya yang bermasalah adalah inner child yang terluka. Bahkan bisa dibilang, misalnya contoh orang-orang yang kriminal, orang-orang yang melakukan kekerasan, bahkan kita merasa wah di luar batas kemanusiaan, itu pun sebenarnya berkaitan dengan masa kanak-kanak yang penuh luka. Jadi dari sisi sudut pandang yang lebih lebar, orang-orang yang demikian, mereka pun juga merupakan korban dari masa lalunya. Nah, itulah sesuatu yang ekstrim, ya, yang ekstrim yang terjadi di antara kita. Itu yang ekstrim. Tapi kemudian juga yang nggak terlalu ekstrim lah, katakanlah. Ini yang sering terjadi adalah perasaan tidak pede, ya, perasaan nggak pede, perasaan tidak layak, begitu. Ini juga merupakan bagian dari inner child yang terluka. Nah, ini tentu juga bisa mengganggu dalam kita bergaul dengan orang lain, dalam kita bekerja menjalankan profesi kita, atau dalam kita belajar. Kalau Anda masih belajar, ini juga pasti sangat mempengaruhi. Nah, kalau Kak Lucy sendiri pernah nggak sih ngalami hal semacam ini? Iya, pernah. Pasti pernah. Oh, ya. Jadi ya kalau saya pribadi sih kalau sekarang itu jatuhnya jadi merasa insecure gitu Pak, banyak cemas, banyak saya kurang banyak hal ya, ternyata saya kalau dibandingkan dengan orang lain, oh ternyata kurang ini kurang itu. Nah itu ternyata kalau ditarik ke belakang itu ternyata oh saya dulu ternyata memang ada kurang waktu kecil dulu ternyata memang saya merasa kurang di bagian A, B, C. Jadi sampai gede pun ternyata terbawa karena ternyata tidak pernah merasa puas dalam hal-hal tersebut gitu. Terus kalau sih cara menghadapinya bagaimana? Atau mulai menyadari itu sejak kapan? Mulai menyadari itu sebenarnya sejak saya remaja. Tapi ketika remaja pun saya belum merasa bisa berproses apa sih sebenarnya ini tuh apa, kayak apa yang saya rasakan, kenapa hal-hal waktu kecil ini kan harusnya udah lewat, harusnya udah selesai, saya udah bisa mengatasi gitu waktu itu mikirnya. Tapi lama-lama ternyata setelah tambah dewasa, oh ternyata si anak kecil yang tadi ketinggalan tadi itu ternyata juga butuh dimengerti loh, ternyata butuh didengarkan loh. Ternyata harus kamu dulu kenapa? Kamu dulu ngerasa kurangnya tuh di sebelah mana? Kenapa sampai masih terbawa sampai sekarang? Kenapa belum bisa dilepaskan sampai sekarang? Aha. Terus itu berapa lama nih Kak Lucy akhirnya bisa mulai menyadari bahwa itu adalah merupakan bagian dari inner child tadi? Terus kemudian mulai menyapa kanak-kanak yang ada dalam dirinya. Itu proses yang gradual sih Pak, maksudnya bertahap, nggak langsung yang hey kamu inner childku gitu, enggak, tapi ada proses. Oh ternyata saya dulu ngerasanya gini, tarik lagi ke belakang, tarik lagi mundur ke belakang, tarik lagi ke belakang sampai ketemu poinnya. Oh ternyata waktu kecil, waktu umur sekian ada kejadian ini nih gitu yang mengakar, yang menyebabkan isu-isu ini terjadi. Gitu. Wow. Tapi kabar baiknya bisa mengingat kembali ya Kak Lucy ya. Iya. Akarnya kapan, Iya. dan kemudian bisa mengkaitkan, karena yang jadi masalah nomor satu nggak sadar. Itu yang jadi masalah. Yang pertama memang mesti sadar dulu ya, oh tadi saya punya masalah gini. Terus kemudian tadi kata kuncinya adalah mulai bertanya, dari mana ya saya kok memiliki perasaan seperti ini, memiliki perasaan insecurity, kemudian punya kebiasaan membanding-bandingkan. Nah, itu tadi kayaknya dari mulai bertanya itulah kemudian yang mulai men-trigger munculnya memori-memori anak-anak. Ya, tapi memang prosesnya mesti demikian ya, nggak bisa instan ya, halus ya. Ya nggak bisa langsung, aduh kok saya ngerasa saya ini ya, saya ngerasa saya gagal terus ya.
oh ini pasti anak-anak dalam diri saya ini yang belum, itu pasti nggak bisa Pak. Ya. Oke. Ini ada Kak Yeni sudah resen, sebenarnya juga ingin sharing bersama kita. Silahkan Kak Yeni. Kak Yeni. Halo, Namaste Pak Dodi dan Mbak Namaste. Lucia. Sorry saya lagi nyetir Namaste. ini, jadi Oh, hati-hati ya. nggak bisa chat. Oke. Tadi saya mau menyinggung sedikit tadi Pak Dodi ngomongnya kan pakai istilah korban masa lalu. Nah, zaman sekarang nih kan banyak tuh ya yang bahas-bahas inner childhood dan berujung tuh tanpa mengkonsultasikan dengan profesional atau benar-benar menggali lebih dalam, banyak orang yang langsung assume, oh something wrong with my childhood gitu, yang berujung merasa victim baik dari parents-nya, pola asuh orang tuanya ataupun kondisi gitu. Nah, itu gimana kita membatasi diri? Kita tahu kita bermasalah, tapi tidak sampai jadi victim mentality. Dan banyak sekali itu yang sudah berada di kondisi itu, mereka nggak sadar realitas mereka. Mereka punya pilihan untuk melihat realitas yang berbeda gitu. Jadi kebetulan mama saya juga pernah depresi lama dulu, itu sampai belasan tahun ya. Nah, dia pas udah tersembuhkan dari sana itu dia kilas balik, itu benar-benar reality hidupnya kayak dia nggak ada pilihan lain selain itu aja gitu loh, yang ditangisin, distreskan gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita orang-orang bagaimana cara kita membantu orang-orang dekat kita yang di saat mereka itu nggak bisa melihat realitas dengan baik lah, bahwa banyak pilihan gitu loh. Kira-kira begitu. Untuk victim mentality-nya itu tadi. Oke. Thank you. Thank you Yeni dari Medan. Lagi di Medan kan? Iya Pak, lagi di Medan. Oke, baik, menarik ya. Nah, memang teman-teman tadi, kalau seseorang itu kemudian menyadari ada masalah inner child, itu memang setelah itu ada beberapa pilihan. Ya, pilihan yang pertama memang atau kebanyakan orang adalah blaming, menyalahkan. Nah, menyalahkan bahwa saya begini karena orang lain, atau karena orang tua saya, atau karena kakak saya, atau karena guru saya waktu itu. Nah, pola pikir yang demikian itu mengakibatkan dia merasa dirinya sebagai korban. Oh, saya korban. Itu. Sehingga apa? Kalau korban itu ya namanya korban itu sesuatu yang sifatnya patut dikasihani, patut dipahami, harus diterima. Sehingga apa? Kadang-kadang akhirnya dia itu meminta orang lain untuk menerima perilaku buruknya. Kadang-kadang begitu. Dan dengan di sisi yang lain bahwa dia itu tidak bertanggung jawab sama sekali atas perilakunya saat ini. Jadi kayak dia seakan-akan lepas tanggung jawab. Jadi yang salah adalah si A, nah, makanya saya begini, ya kamu harus terima dong. Suka nggak suka saya gini, karena saya begini, karena dibegitukan sama orang tua saya. Nah, ini salah satu pilihan. Orang bisa saja seperti itu, dan memang banyak seperti itu. Tetapi beda dengan yang mungkin Kak Lucy lakukan tadi, ketika Kak Lucy sudah menyadari bahwa, oh iya, saya dulu masa kecil saya seperti ini, ya. Tetapi kemudian sekali lagi orang memiliki free will atau kehendak bebas untuk memilih. Alih-alih memilih atau merasa dirinya sebagai korban, Kak Lucy memilih untuk bagaimana ya saya menyelesaikan masalah ini, ya. Bagaimana ya saya mengatasi ini? Ya, memang saya terluka, ya. Maka bagaimana caranya saya menyembuhkan luka ini? Ya, ini sudut pandang yang lain. Jadi yang pertama tadi kalau merasa sebagai korban, dia merasa tidak perlu menyembuhkan lukanya, bahkan cenderung merawat lukanya, begitu.
Dan kalau dia melukai orang lain, nanti dia minta orang lain, ya kamu harus terima dong karena saya juga sakit. Maka kamu juga harus memahami saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kak Lucy tadi karena dia tahu bahwa dia terluka, dia berusaha mencari bagaimana cara menyembuhkannya, sehingga akhirnya dia mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian kita bisa memutuskan siklus melukai tadi. Begitu Kak Lucy. Nah, mungkin Kak Lucy mau sharing lagi menanggapi pertanyaan dari Kak Yeni tadi. Ya, mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, saya pun pernah ada di fase jadi kayak victim mentality gitu ya Pak. Maksudnya enak loh jadi korban tuh. Enak loh jadi korban. Diperhatikan orang, ya kan orang-orang, aduh kamu kesian banget, aduh kenapa kamu kayak gitu hidupnya, aduh kenapa sih itu harus terjadi sama kamu, udah ya pokok itu jadi korban kan orang selalu begitu sama kita. Orang selalu memandang kita, kamu butuh perhatian, kamu butuh sesuatu yang lebih, kamu butuh sesuatu yang ekstra. Tapi ya itu tadi betul kata Pak Dodi, itu yang membuat kita merawat si rasa sakit itu tadi. Dipupuk iya ya, jadi korban tuh memang saya tuh paling terluka, saya paling sedih, paling gitu. Tapi ternyata ada satu titik dalam hidup saya di mana saya kayak tersadar dengan keadaan, loh, saya ini udah korban, udah sakit hati, udah gitu dapat kayak orang lain tuh memandang saya kayak, aduh ini bocah ini terluka terus, sakiti terus, lemah. Udah gitu saya sakit fisik, terus saya mau sampai kapan ada di state seperti ini? Saya sampai kapan mau ada di keadaan seperti ini? Nah itu Pak, turning point-nya di situ kadang-kadang. Tapi ya itu dalam posisi udah kayak nyusruk gitu. Tetap painful ya, tetap sakit ya Kak Lucy. Udah sakit gitu Pak. Jadi memang saya bisa paham kenapa ada orang yang memilih untuk tetap jadi victim, karena itu asik, enak Pak gitu. Tapi yang orang-orang tidak sadar adalah di balik si enak ini tadi, rasa sakitnya itu ternyata semakin dalam, semakin mengakar, dan semakin susah dicabut kalau semakin lama dibiarkan. Dan bahkan tadi ada manifestasi fisiknya juga ya? Iya, sampai fisiknya pun sakit semua. Kayak saya nggak pernah ngerasa kayak orang sehat gitu. Nggak sehat fisik ya enggak, mental ya enggak. Lah terus saya mau ngapain? Apakah saya mau apakah saya mau masuk rumah sakit di umur di bawah 30 gitu? Kayaknya kan enggak juga. Ya. Tetapi memang kita nggak bisa memaksa ya, orang mesti punya kesadaran, kamu harus stop jadi victim, kamu harus cari solusi. Betul, itu bagaimana? Nggak bisa ya kita ya. Nggak bisa langsung ditodong kayak kamu tuh terlalu menyalahkan diri kamu sendiri misalnya, atau kamu terlalu enjoy jadi victim, itu nggak bisa juga ditodong lah. Nanti kalau orang dengan misalkan sudah taraf seperti mamanya Kak Yeni tadi, sudah depresi lah, itu akan semakin memperburuk kondisi malah kan mungkin ya Pak. Ya benar. Jadi kalau begitu kita kasih judgement begitu, barangkali bukan membuat lebih baik, tapi justru membuat dia makin dalam begitu. Betul. Nah, lalu bagaimana solusinya dong? Nah, itulah makanya ada pranic healing. Ya, pranic healing itu tadi suatu teknologi terapi yang menggunakan Qi atau energi kehidupan untuk menyembuhkan seluruh tubuh, baik untuk penyakit fisik maupun penyakit psikologis. Nah, semua trauma, semua luka yang didapatkan dari masa kanak-kanak itu tersimpan di dalam diri kita dalam bentuk yang namanya energi trauma. Ya, bentuknya adalah energi. Kenapa kok disebut energi? Karena memang tidak kelihatan. Ya, secara fisik tidak ada. Ya, kalau dicari secara fisik memang tidak ada. Tetapi itu seperti energi. Nah, kalau diumpamakan itu adalah seperti ini loh teman-teman, yang namanya data di dalam flash disk. Data di dalam flash disk itu kelihatan apa tidak? Kalau kita lihat flash disknya gini, kelihatan nggak? Oh, dalamnya apa? Kita nggak akan pernah tahu. Ya, tetapi itu akan tahu kalau kita sudah mulai buka-buka isinya apa begitu.
Nah, begitu juga dalam diri kita, memori atau data tentang trauma masa lalu itu memang tidak pernah kelihatan, kecuali ketika ada sesuatu yang memancingnya untuk keluar. Nah, biasanya ada pengalaman-pengalaman sejenis dengan trauma masa lalu itu yang memunculkannya ke permukaan. Kalau tidak pernah tersentuh, ya mungkin tidak akan pernah kelihatan. Nah, justru yang baik adalah kalau kemudian kita tahu, ya, menyadari bahwa kok saya ada masalah. Kalau setiap kali gini, kenapa begini? Setiap kali begitu, kok begitu, ya? Kita menyadari dulu adanya masalah ini yang kemudian mendorong kita untuk pada langkah berikutnya, pilihannya adalah apakah saya berhenti pada masalah ataukah saya mesti mencari solusinya. Ya, tapi memang state tiap orang beda-beda. Seperti tadi Kak Lucy, ketika sedang state victim mentality, ya pasti juga nggak senang kan dikatakan kamu itu terlalu mengasihi diri sendiri gitu. Itu pasti nggak senang juga pasti kan. Kamu itu jangan punya pikiran victim mentality gitu. Pasti juga nggak suka. Ya. Nah, karena itu memang butuh yang namanya kesadaran sampai akhirnya sampai kapan ya saya membiarkan diri saya terus-menerus sakit gitu. Ya, karena sakit itu nggak enak gitu. Makanya kalau kemudian mulai sadar, cari solusi. Nah, di saat mencari solusi lah itu kita baru bisa ngomong, oh baiknya gini loh. Terus atau kita memberikan gambaran, oh sebenarnya ini yang terjadi. Nah, tetapi bagi orang-orang yang sedang berada dalam tahap victim tadi, kita tetap bisa melakukan sesuatu. Ada yang namanya pranik psikoterapi. Ya, ini bagian dari terapi pranic healing. Di dalam pranik psikoterapi, seorang praktisi atau seorang healer itu membantu pasien untuk membersihkan energi-energi trauma itu dari dalam sistem pasien. Jadi kalau ada flash disk itu, ibaratnya kalau ada virusnya, kita scan pakai antivirus. Nah, nanti di scan antivirus akan ketahuan, oh ada virus ini. Nah, nanti kita iris atau kita delete virusnya. Nah, di dalam pranik psikoterapi juga demikian, meskipun pasien ini tidak bisa mengingat misalnya masa kanak-kanaknya, karena untuk bisa mengingat kanak-kanak itu nggak semua orang bisa, ya. Apalagi kalau sudah dalam kondisi depresi, itu pasti suruh mengingat, suruh menceritakan, itu sulit sekali. Nah, tetapi dengan pranik psikoterapi, kita bisa mengambil energi-energi trauma itu, sehingga apa? Virusnya ya yang mensabotase cara berpikir, emosi, dan perilakunya itu dihilangkan. Sehingga nanti perilaku pasien bisa normal kembali. Dan ketika sudah mulai normal, barulah bisa diajak bicara. Begitu. Itu yang kita lakukan di pranic healing. Kak Yeni, bagaimana kira-kira, apakah tadi menjawab? Ya, ini masih di jalan tadi ya. Mudah-mudahan meskipun tidak menjawab tapi bisa mendengar. Masih di jalan. Iya. Iya sih, ngerti sih, memang kondisinya menunggu sadarnya itu loh. Kita sebagai orang-orang di samping nggak bisa, karena kalau kita bilang kamu sadar nggak sih kamu begini itu, kamu menganggap diri korban bla bla bla, yang ada dia juga kamu kok ngebela saya ya, jadinya gitu kan, jadi tambah drama. Jadi memang sepertinya kita harus pakai diam-diam, pakai ini aja ya, antivirus aja ya. Iya, benar. Sementara Karena cara masih dikuasai virus. sama ngirim doa ya Pak ya. Iya, benar. Kita kirimkan doa supaya pasien ini diberikan kesadaran atau pencerahan. Karena untuk sadar itu pun juga butuh suatu yang namanya kita sebut pencerahan. Ya, karena kalau kita sedang berada dalam masalah, itu seperti kita berada dalam kamar yang gelap gulita. Nah, kalau kita ada dalam kamar gelap gulita, kita itu nggak tahu loh, kita ini maju ke depan, di depan itu apa, kanan kiri atas bawah itu apa, apakah ada lubang atau apa, nggak tahu. Jadi yang dibutuhkan adalah satu, yaitu sinar.
atau cahaya. Begitu ada cahaya meskipun sangat kecil, oh di sana ternyata ada sumber cahaya. Baiklah, saya mulai ke sana. Setidaknya dengan kita doakan tadi, minimal ada sekilas cahaya yang membantu pasien tadi untuk menemukan solusinya. Dan sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain tadi, termasuk kalau memang pasiennya itu memang belum sadar, kita tetap bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan pranik psikoterapi. Karena kalau kita melakukan pranik psikoterapi, itu kita tetap bisa membantu pasien meskipun pasiennya tidak sadar. Nah, inilah yang membedakan dengan teknik-teknik psikoterapi yang lain. Karena biasanya teknik psikoterapi yang konvensional itu dibutuhkan yang namanya kerjasama dari pasien, supaya pasien ini terbuka, mau bercerita, menceritakan masalahnya apa, ya. Intinya adalah mencurhatkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Nah, padahal dalam beberapa kasus, pasien sudah nggak bisa curhat lagi. Seperti pasien-pasien depresi itu udah mau ngomong aja males. Ya, dia mau ngapa-ngapain aja nggak bisa, cuma diam begitu. Nah, itulah manfaat dari pranik psikoterapi. Begitu. Berarti pranik psikoterapi maksudnya apa, tingkatan reseptif pasiennya tidak perlu on sekali juga bisa tembus gitu ya Pak ya? Yes, jadi tidak harus selalu dengan reseptivitas pasien atau persetujuan pasien, tetapi dengan persetujuan keluarganya. Nah, seperti halnya kalau kita ke rumah sakit, kadang-kadang kalau pasiennya sakitnya udah terlalu berat, itu mungkin pasien nggak bisa menyetujui dirinya sendiri dibawa ke rumah sakit. Tapi yang penting keluarganya cepat-cepat bawa ke rumah sakit, nanti yang tanda tangan kan keluarganya, yang bertanggung jawab keluarganya. Nah, itu seperti itu Kain. Nah, nanti kalau dia sudah mulai baikan, ya mungkin kita bisa ajak ya mulai berpikir atau juga mengikuti sesi-sesi meditasi. Karena meditasi itu juga adalah salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan kesadaran. Dan dengan memiliki kesadaran ini, maka dia akan tahu bahwa dia ini bermasalah. Sehingga nantinya dia juga mau mencari solusinya. Begitu. Healing and counseling, pranic healing. Oke. Nah, Kak Lucy kan ada bekerja di pusat terapi pranik healing yang di Solo. Apakah punya pengalaman menangani kasus macam ini, Kak Lucy? Ya, ada Pak. Ada beberapa kasus gangguan kesehatan mental yang ditangani oleh pusat terapi pranik healing Solo dengan kasus yang bermacam-macam ya Pak Dodi ya. Kasusnya bermacam-macam, tidak hanya depresi seperti topik kita hari ini. Ada banyak sekali, ada tentang adiksi, ada mungkin tentang teman-teman anak-anak yang berkebutuhan khusus, banyak sekali yang bisa ditangani. Tapi memang akhir-akhir ini kayaknya banyak topik-topik depresi dan adiksi ya Pak ya. Iya, karena termasuk adiksi, kecanduan itu pun sebenarnya berkaitan dengan inner child ya. Iya. Harusnya kalau ditelusur ya ada kaitannya pasti. Tetap ada kaitannya. Karena apa? Mungkin nomor satu adalah kurang perhatian dari orang tua. Ya, ketika orang tua terlalu sibuk, ya, kemudian ya kita karena merasa kesepian, nah itu dia. Merasa kesepian, merasa kering, maka mencari kompensasi yang lain untuk melupakan. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara adiksi entah game, adiksi entah minum, adiksi merokok dan sebagainya. Karena itu sebenarnya cara-cara untuk melupakan rasa sakitnya. Begitu. Betul. Nah, itu. Dan bagaimana hasilnya Kak Lucy? Ya sejauh ini dengan pranik healing atau pranik psikoterapi, hasilnya seperti apa? Sejauh ini banyak pasien-pasien yang sangat terbantu, bahkan kondisinya kalau menurut keluarganya dan juga pasien tersebut itu meningkat sangat baik ya Pak ya. Maksudnya kondisinya dari yang awalnya mungkin ada yang adiksi judi, ada yang adiksi lain-lain, adiksi handphone, smartphone, itu ternyata bisa sangat-sangat berkurang dan ternyata bisa normal kembali gitu.
kehidupannya. Sampai Jadi normal kembali ya. iya, Wow. tidak dalam taraf kecanduan lagi gitu. Ya. Wow, itu luar biasa ya. Padahal Iya, kalau secara medis itu bukan sesuatu yang mudah untuk menghilangkan kecanduan, misalnya kecanduan game katakanlah, atau betul. kecanduan smartphone, itu juga bukan sesuatu yang mudah diatasi. Tapi ternyata dengan pranic healing bisa ya. Betul, Pak. Hmm. Mungkin bisa dibantu jelasin Pak Dodi di pusat terapi Pranic Healing Solo ini apa aja gitu. Maksudnya cara-caranya, terapinya yang digunakan atau sesi-sesi yang digunakan, layanannya apa saja gitu. Oke, baik. Jadi pertama di mana dulu kedudukan pusat terapi Pranic Healing Solo? Ya, ada di Jalan Urip Sumarjo nomor 91 Solo, tepatnya di depan toko Roti Orion. Nah, pusat terapi ini sudah berdiri sebenarnya kalau nggak salah sejak tahun 2010 ya. 2010 sudah mulai, jadi sudah sekitar 13 tahun ya sampai sekarang ya. Dan banyak sekali pasien dari berbagai macam masalah yang telah terbantu. Nah, jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 petang waktu Indonesia Barat ya. Cara kerjanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin berkonsultasi? Jadi biasanya pasien itu bisa berkonsultasi baik secara offline maupun online. Jadi kita bisa datang secara fisik ke klinik di Jalan Urip Sumarjo tadi. Tetapi kalau kita kedudukannya jauh atau kita di luar kota, di luar pulau, itu pun masih bisa. Kita bisa konsultasi secara online melalui ya berbagai media komunikasi, bisa WhatsApp, bisa chatting, atau bisa telepon, atau bisa video call. Nah, dan biasanya dengan nanti setelah wawancara konsultasi, barulah nanti kita akan menentukan terapi apa yang dibutuhkan. Ya. Karena kadang-kadang gini, banyak juga pasien itu datang awalnya dengan gejala fisik, sakit fisik. Misalnya sakit GERD gitu ya, atau kemudian ini kok keringatan dingin terus, tangannya keluar keringat, ya toh? Atau kok ini imunnya rendah, sering alergi atau sering sakit-sakitan ya. Nah, tapi ternyata setelah melalui wawancara tadi ditemukan bahwa ternyata sebenarnya masalahnya adalah dari psikologis yang tadi berkaitan dengan adanya trauma masa lalu yang berkaitan dengan inner child. Nah, setelah ditemukan tadi, kemudian nanti para healer ini adalah orang-orang yang sudah profesional, mereka bisa nantinya men-scan seperti tadi flash disk tadi ya. Flash disk itu kadang-kadang kan kalau dari luar itu sama aja bentuknya, tapi kalau kita scan nanti ketahuan oh isinya ini. Nah, para healer di pusat terapi Pranic Healing ini juga sudah terlatih untuk mengetahui isi hati atau isi energi di dalam tubuh pasien. Apakah ada energi traumanya? Apakah ada luka dari masa lalunya? Apakah ada kepahitan? Apakah ada keparahan? Apakah ada ketakutan yang besar? Ataukah ada apa? Itu akan dipetakan. Nah, dan dari situ nanti akan ditentukan berapa sering terapinya. Ya, biasanya untuk sekali terapi itu membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit satu sesi terapi. Dan pada kasus-kasus psikologis ya itu rata-rata membutuhkan dosis terapi seminggu 2 kali. Dan kalau tadi sampai seperti mamanya Kak Yeni tadi ya, seperti ada depresi itu ya, kalau depresinya cukup berat itu seminggu perlu 3 kali. Rata-rata demikian. Dan kabar baiknya juga healingnya bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini yang menarik. Jadi tidak harus datang karena seperti tadi Kak Yeni ada di Medan nih. Kalau harus datang ke Solo, wah tiketnya lumayan ya. Apalagi mesti bawa banyak orang. Kayaknya kalau dengan teknologi di Pranic Healing dimungkinkan terapi secara jarak jauh. Nah, sehingga pasien tetap tinggal di rumahnya, tidak perlu datang ke klinik, dan hasilnya adalah sama-sama efektif. Begitu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah Anda, apakah ini saya masih punya masalah dengan inner child atau tidak,
jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami ini di belakang saya ini sudah ada nomornya 0878 3606 3928. Ini adalah WA dari WA dari Pusat Terapi Pranic Healing Solo. Sekali lagi di 0878 3606 3928. Dan teman-teman juga bisa mengikuti info-info tentang pranic healing di media sosial kami, yaitu Anda bisa follow di YouTube atau juga di Instagram, yaitu namanya Indonesia Pranic Healing. Indonesia Pranic Healing, sambung ya, sama baik di YouTube maupun di Instagram. Sedangkan kalau untuk Facebook, Anda bisa follow di KMCKS Pranic Healing. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan Pak Dodi. Ya. Ya. Dari kafe. Ya. Izin tanya, progres atau hasilnya bisa terasa atau terlihat setelah berapa kali terapi? Ya ini juga sesuatu pertanyaan yang agak tricky karena semua pasien itu harapannya sekali terapi langsung terasa atau langsung sembuh ya, Kak Lucy ya. Ya, tetapi jawabannya adalah memang semua sangat dipengaruhi dari berat ringannya gangguan yang dialami. Kalau gangguannya itu ringan, ya mungkin hanya dengan 1-2 kali terapi bisa langsung sembuh secara permanen. Tapi bila gangguannya berat, tentu butuh waktu yang lebih lama. Ya. Begitu juga kalau kita ke dokter ya, dok ini saya mau tolong diobati. Nah ini saya butuh berapa lama ya? Bisa terasanya setelah berapa kali minum obat dok? Iya. Jawaban dokter pun juga akan demikian. Semuanya tergantung dari kondisi pasien. Ya, karena tiap orang beda-beda, kita nggak bisa memberikan gambaran sekian kali terapi harus sudah terasa, itu juga tidak. Tetapi yang jelas dengan terapi secara rutin ya dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan tentunya ya, itu maka progresnya akan sangat kelihatan. Ya, waktu itu kita juga ingat pernah menangani pasien yang memiliki kecemasan yang tinggi sampai akhirnya kena GERD ya. Itu terjadi pada masa pandemi yang lalu. Ya, dan bahkan sampai dirawat oleh psikiater. Jadi karena memang masalah utamanya adalah kecemasan. Tapi sampai akhirnya ke GERD dan seringkali opnam ke rumah sakit. Gara-gara GERD-nya, opnamnya gara-gara GERD-nya. Nah, kemudian kita lakukan terapi waktu itu secara teratur ya. Dan yang waktu itu membuatnya lebih cepat lagi adalah karena ternyata pasien ini kemudian tertarik untuk belajar pranic healing. Nah, ini salah satu juga yang menarik, teman-teman, bahwa Anda selain bisa mendapatkan healing atau diterapi oleh para healers, kalau mau lebih cepat lagi sembuhnya, teman-teman juga bisa belajar sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan mengikuti workshop atau kursus-kursusnya pranic healing. Dan kasus yang tadi memang benar, akhirnya setelah beberapa bulan ya, dia dirawat dokter selama 2 tahun dan mengkonsumsi obat-obatan penenang. Dan setelah beberapa bulan waktu itu mengikuti pranic healing dan mempraktekkan self healing, itu dia sudah bisa sembuh, GERD-nya sudah tidak kambuh-kambuh lagi, sudah tidak jarang ke IGD karena dulu sebelumnya sering kali masuk IGD. Dan kemudian obat dari psikiaternya juga sudah sangat berkurang. Artinya dari dosis yang begitu banyak tinggal sedikit ya, dan itu pun hanya diminum ketika dia masih kadang-kadang muncul cemasnya saja. Itu bayangkan dari beberapa tahun dalam hitungan bulan, sebenarnya kalau nggak salah mungkin 3-4 bulan itu sudah banyak sekali kemajuannya. Ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pranic healing, mungkin sampai bertahun-tahun ke depan tetap sama. Nah, itulah pembandingnya, kira-kira gitu Kak V. Jadi kita tidak bisa mengatakan berapa
progresnya bisa terasa setelah berapa kali terapi kita nggak bisa menyentuhkan. Dan juga bukan hanya berapa kali terapi, tapi juga dosis. Misalnya dari healer dia menyampaikan sebaiknya di healing seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, tapi kalau dia, saya sudah 3 kali, tapi selisihnya jedanya 1 bulan, ya itu tidak efektif. Misalnya ini bulan ini sekali, bulan depan sekali, bulan depannya lagi sekali, ya tentu tidak efektif karena ada jeda yang terlalu banyak, itu ibaratnya sudah balik lagi seperti semula. Maka dosis ini juga harus diikuti. Begitu Kak V, semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Bang Zen. Di basic bisa tidak untuk terapi mental psikoterapi? Ya, jawabnya adalah mohon maaf tidak bisa Bang Zen, karena untuk melakukan pranic psikoterapi Anda harus belajar dulu kelas advance pranic healing dan pranic baru kemudian pranic psikoterapi, karena tekniknya memang teknik yang sudah jauh lebih yang sangat berbeda dengan yang dilakukan di kelas basic begitu. Baik, kembali ke inner child. Ya, kanak-kanak yang ada di dalam diri kita. Kalau kanak-kanaknya menyenangkan tentu ya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita itu masih perlu loh punya kanak-kanak yang asik gitu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Misalkan ini mau lebaran, mungkin kalau inner child-nya happy dulu pasti ingat, oh masa lebaran saya dulu seringnya ke rumah nenek misal. Iya, Sukanya benar. dimasakin opor, dimasakin ketupat. Nah, itu inner child yang happy, menyenangkan. Yang happy, ya benar-benar ya. Dan Iya. kenangan, nanti kalau ketemu saudara gitu ya, itu nanti udah Hmm. ngobrolnya saling apa kadang-kadang Nah, ya. betul. Ya itu yang Gojek apa namanya bercandanya ya itu seperti kanak-kanak kembali kadang-kadang ya, meskipun Betul. udah tua gitu tapi bercandanya masih kanak-kanak. Iya. Itu satu hal yang menyenangkan tentunya ya. Nah, apakah teman-teman sahabat Prana ini ada lagi yang mau sharing atau bertanya tentang inner child? Ada Oke, Kak Kak Ika Ika. nih. Ya, Silakan. mari Kak Ika silakan. Ya, terima kasih. Ini cuma sekedar sharing aja. Ya, silakan. Jadi Kak. kan mungkin sekarang kan banyak yang menyalahkan pola asuh orang tua kita ya sebagai salah satu akibat dari adanya inner child yang terluka. Padahal kalau kita lihat ya, generasi orang tua kita itu kan generasi baby boomers ya. Dan generasi ini disebut generasi yang gagal dalam mendidik anak gitu. Ilmu parentingnya disebut gagal. Ya, kita bisa memahami ya. Sekarang generasi itu kan generasi yang ada di zaman lahir di zaman perang ya. Zaman perang dunia, terus di zaman perang dingin, tentu saja banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan trauma. Dan tentu saja ilmu parenting pun belum maju seperti sekarang. Jadi memang ya kita bisa memaklumi mengapa kemudian mereka mewariskan. Jadi luka mereka juga terluka dan diwariskan kepada generasi berikutnya gitu. Karena luka mereka juga tidak selesai, tidak tersembuhkan. Akhirnya anak-anak mereka, generasi mereka pun menjadi terimbas dan menjadi terluka inner child-nya. Jadi memang kalau seperti itu mengapa banyak sekarang yang menyarankan banyak yang praktisi inner child healing itu sekarang menyarankan bahwa kita itu untuk reparenting diri kita sendiri gitu. Jadi karena dulu orang tua kita parentingnya tidak bagus sehingga menyebabkan bonded inner child, akhirnya ada suatu gagasan yang dilontarkan dari para praktisi inner child healing. Mereka itu mengatakan kita bisa mereparenting inner child kita. Bagaimana dengan caranya ya? Sebenarnya seperti Kak Lucy tadi ya, dengan bicara dengan inner child kita, misalnya apa sih yang kamu butuhkan? Perasaanmu bagaimana sebenarnya? Kamu mengatakan, aku menyayangi kamu boleh menangis kok. Jadi kan kalau zaman dulu kita itu suka kalau
mau nangis, biasanya orang tua kita terus bilang, nggak boleh nangis, udah gede, kayak gitu. Ya, padahal kata-kata ini tuh berakibat pada seorang anak tidak bisa mengekspresikan emosinya. Nah, itu akhirnya menjadi ketika dewasa malah nggak bisa mengendalikan emosi. Nah, ketika kita reparenting inner child kita mengatakan, ya kamu boleh menangis kok, kalau kamu sedih, kamu boleh marah, tapi asalkan marah itu cukupnya, dalam arti marahnya adalah marah yang tidak destruktif. Ketika kita marah, itu karena ya kita mengakui kalau kita marah gitu. Terus jangan takut, misalnya kita katakan jangan takut, kamu nggak sendirian. Nah, karena biasanya salah satu dampak dari inner child yang numpuk itu adalah perasaan seorang anak yang takut ditinggalkan gitu. Takut ditinggalkan, takut tidak diterima. Akhirnya dia menjadi setelah besar menjadi misalnya people pleasure, selalu menyenang-nyenangkan orang lain kayak gitu. Supaya dia bisa diterima dalam sebuah komunitas. Jadi dengan langkah kita mereparenting inner child kita itu, dan tentu saja sebenarnya itu lebih cepat dengan ditambah pranic healing ya. Ini kan langkah mandiri, tapi kita bisa melakukan juga ini sebagai suatu terapi. Aja sih Kak, sekedar sharing. Terima kasih Kak Dodi dan Kak Lucy. Wow, terima kasih. Wow, ini konsep Terima yang baru. kasih, Kak Ika. Reparenting diri sendiri. Ya, betul. Jadi kita merubah pola asuh kita terhadap, malah kita mengasuh diri kita sendiri ya. Betul. Jadinya ya. Jadi bukan kita menyalahkan, karena memang benar sekali Kak Ika, kalau ada misalnya mungkin usia 30 ke atas atau katakanlah ya demikian. Mungkin orang tua kita adalah tadi memang hasil produksi baby boomers tadi yang berkaitan dengan perang. Dan kalau itu berkaitan dengan perang, itu biasanya adalah modenya, itu state-nya adalah state survival. Pokoknya survive gitu ya. Orang itu harus kuat, ya toh? Orang itu harus kuat, tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Dan yang tadi yang namanya perasaan, menangis, ya, terus itu semua dianggap menunjukkan hal-hal yang lemah. Untuk itu orang harus nutupi, harus kelihatan kuat, harus keras, ya, supaya bisa bertahan hidup. Nah, yang jadi masalah adalah ketika perang sudah selesai, pola asuh yang sama ini diwariskan ke anak-anaknya. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah karena itu satu-satunya yang mereka ketahui. Ya, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja orang tua kita. Oh, ini salah orang tua saya karena begini. Sebenarnya mereka tidak salah karena itulah yang satu-satunya mereka ketahui. Nah, kalau saat ini kita merasa bahwa saya menjadi tadi korban, katakanlah demikian, atau saya punya masalah ini karena inner child saya yang terluka, maka solusinya adalah lakukan sesuatu. Karena Anda yang sadar, orang tua Anda belum tentu sadar itu. Lakukan sesuatu pada diri Anda, sembuhkan diri Anda. Ya, jangan jadi korban, jadilah pemenang. Karena Anda bisa memilih untuk jadi pemenang dengan cara tadi, mengambil tanggung jawab bahwa iya, ini saya yang sakit, maka saya mesti menyembuhkannya. Nah, dengan niat menyembuhkan itu saja, Anda akan nanti terbuka jalan, berbagai macam jalan yang mengantarkan Anda untuk benar-benar sembuh. Dan manfaat yang lain lagi adalah, kalau Anda sudah sembuh, Anda tidak mewariskan pola asuh yang sama untuk anak-anak Anda. Jadi ada memutus pola asuh yang salah ini sampai ke diri kita saja. Sehingga nanti harapan kita, keturunan kita, anak cucu kita, wah mereka sudah mendapatkan pola asuh yang baik. Dan inner child-nya adalah inner child yang membahagiakan, yang menyenangkan. Yang membantu mereka nanti untuk tumbuh secara optimal, dewasa, memiliki kepribadian yang menyenangkan, positif, dan membantu mereka untuk mencapai sukses yang lebih mudah. Sesuai harapan kita semua tentunya. Baik, Kak Lucy, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam sesi pagi hari ini berbincang-bincang
bersama sahabat Pranic Healing dimanapun Anda berada, dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda semua, tadi Kak Yeni, kemudian juga Kak V, Kak Ika, Bang Zen, dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Semoga obrolan singkat kita hari ini nanti bisa membawa manfaat. Dan setidaknya kalau Anda melihat di kanan kiri Anda ada orang yang punya masalah dengan inner child, silakan jangan sungkan-sungkan Anda hubungi pusat terapi Pranic Healing yang ada di Solo, yang nomornya ada di 0878 3606 3928. Ya, Anda bisa screenshot ini apa namanya background saya. Nanti Anda akan dilayani oleh para healer-healer yang profesional. Di antaranya adalah Kak Lucy, ini salah satu healer di pusat terapi Pranic Healing Solo. Dan kalau Anda juga ingin mengikuti info-info tentang Indonesia Pranic Healing, Anda bisa ya follow Instagram kita dan juga YouTube kita di Indonesia Pranic Healing, namanya sama, Indonesia Pranic Healing, sambung. Dan juga bisa follow di Facebook kita GMCKS Pranic Healing. Terima kasih untuk hari ini, semoga hari ini menyenangkan dan penuh dengan berkah. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita pejamkan mata, kita rasakan syukur kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan belajar, berbincang, berdiskusi, dan belajar bersama rekan-rekan kami untuk mengatasi masalah inner child. Mohon berikanlah kami petunjuk dan penerangan, dan juga solusi untuk dapat menyelesaikan inner child yang terluka di dalam diri kami masing-masing. Dan biarlah kami bisa menyembuhkannya sampai tuntas, sehingga kami bisa tumbuh secara optimal, memiliki kepribadian yang baik, dan bisa mencapai sukses yang lebih besar. Terima kasih dengan rasa syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga harinya penuh dengan berkah. Kita akhiri sesinya hari ini. Terima kasih.